Shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur dimanapun kita berada, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah pada hari ini. Hari-hari di dunia ini semakin tidak menentu, semakin banyak ketidakpastian, semakin banyak tidak kemungkinan. Tetapi mari kita semua yang percaya kepada Tuhan tetap selalu memandang pada Dia. Karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Seperti pada firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 8 yang berbunyi, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Mari kita akan satukan hati dalam berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru. Engkau boleh berikan kami Tuhan kesempatan untuk beribadah bersama. Apapun keadaannya, dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap mau mengucap syukur Tuhan. Kami tetap terus mau mengandalkan Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Engkaulah perisai dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Apapun Tuhan yang kami alami Tuhan. Dan perisai
saat ini kita rendahkan hati. Tuhan, ini kami. Marilah kita mengakui kesalahan kita selama 1 pekan ini. Kesalahan apapun Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Mari kita pujikan doa Bapa kami. Dia yang kita miliki di surga. Dia Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita tetap memandang pada Yesus. Kita mau mendekat padanya dan menjadi kerinduan untuk setiap kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah
Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama beribadah meskipun secara online. Dan kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyapa kami, menjamah kami ya Tuhan. Sehingga kuasa daripada firman-Mu itu boleh tetap kami alami, bahkan di tempat kami masing-masing. Hamba-Mu yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dan menyampaikannya kepada setiap anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan memakai dia untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Sehingga firman Tuhan ini boleh berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Yang hanya Engkau pakai menjadi alat di dalam tangan-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema, yaitu memandang pada Yesus. Memandang pada Yesus. Nah, kita akan melihat dasar Alkitabnya dari Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33. Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai macam orang menggambarkan kehidupan kita ini dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang menggambarkan bahwa hidup kita ini adalah seperti sebuah roda yang kemudian mengalami perputaran. Nah, pada waktu dia berputar, dia bisa di atas. Artinya orang itu mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang nyaman. Tetapi kadangkala dia juga mengalami penurunan, dia berada di bawah. Artinya dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesusahan di dalam kehidupan, dia mengalami mungkin kemiskinan, dia mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Tetapi itulah kehidupan, dia semacam sebuah roda. Ada saatnya kita berada di atas, di puncak, kita mengalami kesuksesan. Tapi ada kalanya kita berada di bawah, kita mengalami kesulitan, kegagalan di dalam hidup. Dan hidup itu adalah seperti itu, mengalami perputaran. Sehingga pada waktu kita di atas, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa. Karena mungkin sekali kita akan mengalami masa di mana kita kemudian mengalami penurunan. Tapi pada waktu kita berada di bawah, kita mengalami kegagalan, kita juga tidak boleh putus asa.
Karena mungkin satu kali nanti kita akan naik kembali di atas. Jadi orang menggambarkan kehidupan itu seperti itu. Nah, tetapi ada juga orang yang menggambarkan kehidupan hidup kita itu seperti orang yang naik kapal, saudara. Orang yang naik kapal yang bertolak dari sebuah pelabuhan menuju kepada pelabuhan yang lain. Nah, di dalam perjalanan itu orang bisa mengalami situasi yang nyaman, situasi yang tenang, situasi yang kemudian oke. Pemandangan begitu baiknya, cuaca cerah, matahari luar biasa cerahnya. Kemudian langit itu biru, lautan itu biru, luar biasa tenangnya. Tapi ada kalanya juga kita mengalami sebuah kehidupan di mana angin itu tiba-tiba menjadi kencang. Dan kemudian awan-awan dan langit itu menjadi kelabu. Dan kemudian gelombang itu kemudian naik dengan tinggi sekali menghantam kapal kita. Di mana kita kemudian mengalami situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Tidak ada lagi pemandangan yang indah yang kita lihat. Yang ada adalah angin yang kuat. Dan kemudian awan yang kelabu, alam yang gelap. Dan gelombang yang tinggi menerpa dan membuat kita mencekam dan menakutkan. Dan itulah seringkali orang menggambarkan kehidupan kita. Nah, saudara, pada waktu kita membaca perikop ini, kita menemukan di dalam perikop ini tentang Petrus dan murid-murid yang lain dan Tuhan Yesus. Di dalam perikop ini kita membaca bahwa Petrus dan murid-murid yang lain itu kemudian berlayar atau kemudian mendayung dari sebuah dari sebuah tepian di Danau Galilea menuju kepada tepian yang lain. Dan mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kemudian mendayung ke sana. Supaya pergi ke tepian yang lain itu. Saudara, pada waktu mereka kemudian mendayung, mereka menemukan bahwa angin itu kencang sekali. Angin itu kencang sekali dan kemudian gelombang itu gelombang yang cukup tinggi. Dan bukan hanya angin kencang, gelombang tinggi, tetapi juga saudara sekalian, mereka tidak mampu untuk kemudian menyeberang dengan cepat. Mereka harus mendayung dengan luar biasa karena angin itu melawan perahu mereka. Angin itu melawan kapal mereka. Sehingga mereka harus mendayung dengan keras, mendayung dengan kuat. Tapi meskipun dengan segala macam upaya mereka belum sampai ke seberang. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara, dengan situasi yang mencekam seperti itu, dan juga mereka mengalami situasi di mana situasi waktu itu malam gelap sekali. Alkitab mencatat mereka itu mendayung beberapa jam lamanya sampai jam 3 pagi dan lewat. Tapi mereka belum juga sampai ke tepian yang di seberang sana. Mereka belum sampai ke sana. Dan di dalam situasi yang gelap, situasi yang cukup mencekam karena angin itu kuat, gelombang itu kencang, yang bisa saja membalikan perahu mereka. Mereka tambah dibuat lebih takut lagi karena mereka melihat ada sosok yang kemudian di atas air. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Sehingga mereka pikirkan itu pasti hantu. Karena yang ada dalam pikiran mereka selama ini adalah kalau yang bisa berjalan melayang itu pasti hantu. Sama seperti kita kan ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Buat kita orang yang berjalan melayang, nggak ada yang lain kecuali hantu begitu ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus ini, pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka berteriak-teriak dan mereka berkata itu hantu. Itu hantu. Karena cuma hantu yang bisa melayang berjalan di atas air. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Sampai pada waktu itulah Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Murid-murid menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan mereka melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Dan mereka takjub.
Tuhan Yesus berjalan di atas air di tengah-tengah kondisi angin yang kencang, gelombang yang tinggi, di tengah-tengah situasi yang gelap itu. Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan pada waktu itu kemudian Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia ingin juga berjalan di atas air bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus pun langsung turun. Pada waktu Petrus itu turun, dia berjalan mendekati Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu dia berjalan dan mendekati Tuhan Yesus, dia mulai merasakan angin itu tambah kencang, angin itu tambah kuat. Pada waktu dia merasakan angin itu tambah kencang, angin itu tambah kuat, maka dia mulai sadar, saya ini manusia. Saya ini berjalan di atas air sekarang ini. Gak mungkin manusia itu berjalan di atas air. Dia sudah mulai menyadari keadaan dirinya. Dia mulai menyadari saya ini manusia gak mungkin berjalan di atas air. Dan dia bukan hanya menyadari bahwa dia adalah manusia yang tidak mungkin berjalan di atas air. Tetapi juga dia menyadari bahwa angin itu, situasi itu bukan situasi yang baik. Angin itu kencang sekali, gelombang itu cukup tinggi. Dan malam itu gelap sekali. Nah saudara, pada waktu dia kemudian mulai mengalihkan fokusnya. Mulai mengalihkan fokusnya kepada dirinya sebagai manusia yang terbatas, gak mungkin berjalan di atas air. Pada waktu dia mulai memfokuskan dirinya kepada apa yang ada di sekelilingnya, kesulitan-kesulitan yang ada di dalam sekelilingnya. Angin yang kencang itu, angin sakal yang kencang, suasana gelap itu, dan gelombang yang tinggi itu. Maka mulailah dia hilang fokus dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu dia mulai hilang fokus dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Maka mulailah Petrus tenggelam. Tenggelam Petrus. Dan di tengah-tengah situasi itu berserulah dia kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Pada waktu itu Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan Petrus dalam kondisi yang seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pada saat ini kita diterpa gelombang yang kuat. Kita diterpa oleh angin yang kuat. Kita menemukan kehidupan ekonomi kita bukan makin gampang. Tapi di tengah-tengah situasi pandemi ini kita menemukan ekonomi kita mengalami kesulitan. Mungkin ada saudara yang mengalami bahwa gajinya dipotong. Atau ada saudara yang mengalami kemudian di PHK. Ada yang mungkin mengalami jualannya makin susah. Susah sekali untuk berjualan. Untuk kemudian berhasil menjual barang-barang itu makin sulit. Yang semula kita berusaha untuk membuka usaha yang baru dengan pemikiran bahwa usaha yang baru ini akan boleh berjalan dengan baik. Tetapi kita menemukan sebaliknya pada waktu kita buka usaha. Ternyata COVID atau pandemi itu melanda. Dan kemudian hancurlah usaha kita. Kita ada dalam situasi yang tidak mudah. Di dalam situasi yang sulit. Kita juga bahkan mengalami situasi di mana kita takut sekali. Kita takut dengan kondisi kita. Apakah kemudian kita terpapar dengan COVID atau tidak? Kalau kita terpapar dengan COVID, apakah kita masih bisa survive atau tidak? Dan bagaimana kalau saya terpapar dengan COVID ini? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan kondisi ekonomi? Bagaimana dengan keluarga saya? Apa yang terjadi dengan saya? Kita mengalami situasi yang serba tidak pasti. Situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam kita. Dan tidak ada orang dalam situasi seperti ini mengalami situasi yang cukup menyenangkan, situasi yang menggembirakan, situasi yang kemudian membuat kita kemudian bisa bersorak-sorak. Kita menemukan ini adalah situasi yang sulit. Situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang.
Tetapi saudara sekalian, pada waktu kita berada dalam kondisi seperti ini, dalam situasi sulit seperti ini, baiklah kita kembali berfokus kepada perkataan Tuhan Yesus. Di dalam ayat 27 Tuhan Yesus itu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, perkataan ini perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tujukan kepada murid-murid pada waktu itu di dalam suasana gelap dengan angin yang kencang, gelombang yang tinggi. Tapi perkataan Tuhan Yesus itu juga adalah perkataan yang sama yang ditujukan kepada kita sekarang. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, dengan perkataan ini Tuhan Yesus mau mengatakan aku ini adalah Yahweh di dalam perjanjian lama yang menenangkan danau, yang membelah lautan, yang menciptakan alam semesta ini. Aku adalah Yahweh itu yang memimpin umat Israel dan mencukupkan kebutuhan mereka pada waktu mereka berjalan di padang gurun. Perkataan ini juga mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang adalah Yahweh di dalam perjanjian lama itu. Yang sekarang hadir bersama-sama dengan para murid. Yang di dalam pasal sebelumnya, di dalam perikop sebelumnya memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dan Dia memberi makanan kepada mereka. Sehingga Tuhan Yesus mau berkata, tenanglah, aku ini, siapa aku ini? Aku ini adalah Yahweh yang di dalam PL itu. Yang sekarang datang di tengah-tengah dunia ini. Hadir bersama-sama dengan umatnya. Yang menenangkan danau itu. Kita selanjutnya mau baca dan menemukan Tuhan Yesus menenangkan danau itu. Dan Tuhan Yesus di dalam pasal sebelumnya juga memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar itu. Dia adalah Yahweh yang di PL yang datang di dalam PB itu menjumpai murid-muridnya dan meyakinkan mereka, ini adalah aku adalah Allah, penguasa alam semesta ini. Aku yang menguasai alam semesta, aku yang menguasai kehidupan, aku yang menguasai alam ini. Punyakulah semua alam semesta ini. Semua ini ada di dalam kekuasaan tangan Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu murid-murid itu diajak untuk mengenal, melihat siapa itu Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini Tuhanmu, Allahmu, jangan takut. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini juga ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Supaya di dalam kehidupan kita dalam kondisi yang tidak mudah ini, supaya kita kembali melihat kepada Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang berinkarnasi. Yang hadir bersama-sama dengan kita manusia. Ya, di dalam kesulitan kita, di dalam tantangan kehidupan kita. Dia hadir bersama-sama kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita merasa bahwa Tuhan Yesus itu meninggalkan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga pada waktu Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Biarlah kita tetap terfokus kepada perkataan Tuhan Yesus itu. Biarlah kita tetap terfokus kepada Tuhan Yesus itu, yang adalah Tuhan itu, yang hadir bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa merasakan ketenangan itu. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena keuangan kita yang baik. Tapi karena ada Allah, ada Tuhan Yesus itu yang bersama-sama dengan kita. Pada waktu Dia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Biarlah perkataan itu juga adalah perkataan yang menyapa kita. Biarlah dengan perkataan ini juga kita berfokus melihat kepada Tuhan Yesus itu yang hadir di tengah-tengah situasi kita yang bergelombang ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak mudah ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak pasti ini. Kita belajar mengingat perkataan Tuhan Yesus. Pada waktu kita mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, itu memberi kekuatan kepada kita. Tetapi pada waktu kita berfokus kepada masalah kita sudah mulai melihat kondisi kita yang sulit. Kita sudah mulai melihat situasi kita yang tidak mudah. Pada waktu kita berfokus kepada situasi, kepada berita-berita tentang orang yang terkena COVID, pada berita-berita yang kemudian tentang ekonomi yang mengalami resesi, yang mengalami krisis, tentang kemudian jualan yang tidak berjalan dengan baik,
pada waktu kita berfokus kepada apa yang terjadi dan kita sangat ahli dengan apa yang terjadi kepada virus itu dan kepada kondisi ekonomi, kepada kondisi sosial, kepada kondisi politik, dan kita semua terfokus pada hal-hal itu, maka kita tidak bisa lagi melihat kepada Tuhan. Kita tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Kita ahli dalam virus, kita ahli dalam kondisi ekonomi kita sekarang. Kita ahli dalam kondisi sosial sekarang. Kita ahli dalam kemudian kondisi-kondisi yang lainnya. Pada waktu kita berfokus di situ, maka mulailah makin kita kehilangan iman kita kepada Allah. Kita mengalami situasi tenggelam. Makin kita berfokus kepada masalah kita, makin kita berfokus kepada kondisi kita, makin kita hanya berfokus kepada diri kita melupakan kepada Allah itu. Maka makin turunlah iman kita, makin lemahlah iman kita, makin tenggelamlah kita, saudara. Saudara, pada waktu kita makin tenggelam, biasanya bukan dalam kondisi yang hanya sekedar tenggelam biasa. Makin kita berfokus kepada diri kita, kesulitan kita, tantangan kita, anehnya makin kita makin turun ke bawah, saudara. Itu semacam spiral begitu ya. Makin kita khawatir dengan kesulitan kita, makin kita kemudian ketakutan dan kesulitan kita, makin kemudian kita mikirnya makin ke bawah, saudara. Tetapi saudara, pada waktu kita mulai berfokus kepada Allah, melihat kepada Allah, kita tahu kondisi kita seperti ini. Kita tahu kita mengalami kesulitan, tapi kita belajar memfokuskan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Kita menemukan kekuatan itu. Kita menemukan ketenangan itu di dalam Dia. Saudara, pada tahun 1952 ada seorang wanita asal Amerika bernama Florence Chadwick. Nah, Florence Chadwick ini berusaha untuk kemudian menyeberangi antara Pulau Catalina dengan daratan California. Jaraknya itu sekitar 42 km. Jadi ada 42 km jaraknya, dan dia berusaha untuk kemudian menyeberanginya dengan berenang. Jadi dia berenang dari Pulau Catalina ke daratan itu. Dan itu perlu waktu yang lama karena itu menempuh perjalanan sekitar 42 km. Dan saudara, pada waktu usahanya yang pertama dia berenang, sudah sampai berenang 15 jam dicatat. Di 15 jam dan dia menemukan di situ ada kabut yang menghalangi pandangan dia. Dia tidak tahu apakah kemudian tujuannya itu masih jauh atau sudah dekat, dia tidak tahu. Dia tidak bisa lihat lagi tujuan akhirnya itu karena terhalangi dengan adanya kabut itu. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, akhirnya dia berpikir untuk berhenti. Dan dia berhenti, saudara. Dia berhenti, kemudian naik ke atas perahu yang kemudian terus mengiringi dia. Pada waktu dia naik perahu dan kemudian perahu itu berjalan, dia baru menyadari ternyata tinggal beberapa kilometer lagi sebenarnya dia akan sampai dan memecahkan rekor untuk sampai ke daratan California. Saudara, dia kemudian berusaha untuk kedua kalinya kembali berenang dari Pulau Catalina ke daratan California. Berenang. Dia lakukan itu untuk kedua kalinya. Kembali situasi yang sama terjadi. Kabut itu menutupi. Dia tidak bisa lihat tujuannya itu. Dia tidak bisa lihat pantai California itu. Tapi dia tetapkan di dalam pikirannya, pantai itu ada di sana. Pantai itu ada di sana. Dan dia terus berenang sampai dia melewati kabut itu dan sampai pada akhirnya dia tiba di tempat tujuan dia dan berhasil memecahkan rekor. Saudara, dia menjadi seorang wanita yang pertama menyeberangi selat itu. Dan meskipun di tengah-tengah kabut itu, dia menetapkan di dalam pikirannya bahwa ada pantai di sana. Dan dia terus berenang ke arah pantai itu. Saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, biarlah kita berfokus kepada Tuhan Yesus dan apa yang Dia katakan.
bukan kepada apa yang kita alami di dalam kesulitan kita. Kita berfokus kepada Tuhan Yesus dan kita ingat perkataan Tuhan Yesus, tenanglah aku ini, jangan takut. Jangan biarkan lingkungan kita, jangan biarkan situasi kita, jangan biarkan kondisi diri kita membuat kita melupakan Tuhan Yesus itu. Membuat kita akhirnya tidak lagi memandang kepada Tuhan Yesus, tapi hanya memandang kepada diri kita. Situasi kita, kondisi kita lupa kepada Tuhan Yesus. Saudara, biarlah dalam kondisi seperti ini, saya mengajak setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap melihat kepada Tuhan Yesus, memandang kepada Tuhan Yesus, kepada Dia yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Maukah kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus, melihat kepada Tuhan Yesus itu, mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Dia yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Maukah kita, saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan penghiburan kepada kami di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Bahwa ada Tuhan kami Yesus Kristus yang berjalan bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan kami Yesus Kristus yang di tengah-tengah kami dan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa memandang kepada Engkau ya Yesus. Memandang kepada Tuhan kami Yesus Kristus itu. Bukan kepada situasi kami, kepada kondisi kami. Yang akhirnya membuat kami justru makin terpuruk, makin tenggelam. Tetapi biarlah kami belajar memandang kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh merasakan ketenangan itu. Karena ada Tuhan Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berkati dengan firman Tuhan ini. Tuhan sapa dengan firman Tuhan ini, memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan buat kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku,
Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, pertolongan kami hanya padamu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada akhir minggu. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401001356-567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah sore ini. Kami merasa Tuhan telah memberikan bekal hidup yang berguna melalui firman Tuhan, di mana kami diingatkan bagaimana kami harus terus memandang kepada Yesus. Di tengah-tengah gelora ombak yang besar, angin tofan, Tuhan, kami harus terus memandang kepada Yesus agar kami tidak tenggelam, agar kami boleh menerima uluran tangan Tuhan, dan kami boleh memegang tangan Tuhan erat-erat, dan kami tidak lepaskan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Christian Sulistyo yang telah menjadi saluran berkat, agar pribadi, keluarga, dan pelayanannya baik di kampus maupun di luar kampus, Tuhan berkati. Berkati hamba-hamba Tuhan yang lain yang telah melayani kami hari ini. Kiranya puji-pujian kami, doa yang kami panjatkan, begitu juga persembahan yang telah kami siapkan, Tuhan berkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa, kami mendoakan mereka yang telah lanjut usia, yang berbaring di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjawab doa mereka, menghibur mereka, dan memulihkan kesehatan mereka. Bapa, kami terus berdoa untuk semua guru sekolah minggu,
semua pelayan Tuhan di berbagai unit di gereja kami. Begitu juga pengurus, koordinator, tim gembala, kepala cabang, dan pos PI. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap keluarga warga gereja Betel Kristus Pelepas, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau menguatkan kami, agar di tengah-tengah badai yang sedang melanda bukan saja negeri kami, tetapi seluruh dunia, kami tetap memandang Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami mendoakan bagi pemerintah negara kami yang harus mencoba mengatur keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian, yang harus mencoba menyejahterakan warga di tengah-tengah kesulitan, dan mencoba untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Tuhan, pada saat kampus mulai terjadi klaster, begitu juga di kantor, bahkan di bank, bahkan di rumah persemayaman jenazah. Kami mohon karena itu Bapa, agar kota Malang Tuhan berikan belas kasihan, agar kami tidak makin terpuruk, agar COVID-19 ini tidak makin masif. Karena itu bantulah agar kami semua mau bekerja sama dengan pemerintah, dengan tenaga medis, dengan para tokoh masyarakat, rohaniwan, dengan TNI dan Polri, agar kami semua bersama-sama dengan ormas, bersama-sama dengan organisasi, termasuk BMGK, agar kami semua dapat bergandengan tangan mengatasi keadaan ini dengan bersama-sama saling mendoakan, saling menolong secara rohani maupun secara jasmani. Berkatilah mereka yang tetap mau menjadi saluran berkat di tengah-tengah kesulitan, dan mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung, kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat tingkat 1 sampai daerah. Bapa, kami mohon kiranya berkat Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini, memberikan kami pandangan rohani yang terus memandang kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah ini segera berakhir, tetapi kiranya saudara-saudari tetap memandang Yesus dalam segala hal, dan kiranya engkau tetap meneruskan tugas sebagai terang dunia dan garam dunia, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.